Pernah gak sih kamu merasa jengkel sama kabel headphone yang kusut? Bayangin, kamu lagi dengerin lagu kesukaan, kabelnya nyangkut di tas. Rasanya kayak dunia mau runtuh. Kapan sih manusia bisa bebas dari ribetnya kabel-kabel ini? Nah, inilah saatnya kita menyusuri jejak sejarah headphone nirkabel. Dari awalnya yang sangat terikat sampai akhirnya jadi alat modern yang kita kenal dan cintai sekarang. Mari kita mulai petualangan ini dengan melihat bagaimana inovasi dan kebutuhan manusia, ditambah sedikit kegilaan, melahirkan teknologi headphone nirkabel yang bikin kita semua terpesona. Ini bukan sekadar berbicara soal gadget, tapi juga tentang bagaimana kita, sebagai manusia, terus mencari cara untuk membebaskan diri dari batasan-batasan yang mengikat. Mari kita intip di chapter pertama. Chapter 1, Awal Mula, dari kabel yang mengikat. Dari awal saat headphone diciptakan, mereka adalah alat yang sangat mengikat. Bayangkan, kamu harus duduk dengan rapi agar kabel tidak kusut, berasa kayak di sekolah taman kanak-kanak. Di era 1920-an, headphone pertama kali hadir, terhubung dengan kabel panjang yang bikin kamu harus ekstra hati-hati agar tidak tersandung. Sebuah alat yang fungsional, tapi bikin pusing juga. Kita lihat, saat itu teknologi masih sangat terbatas. Terciptanya headphone ini merupakan hasil dari kebutuhan orang untuk mendengarkan musik. Tapi, seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai mengeluhkan ribetnya kabel. Ternyata, keterikatan itu gak hanya fisik, tapi juga bikin kita kehilangan momen-momen seru saat mendengarkan musik secara bebas. Munculnya inovasi dan eksplorasi teknis mulai berbunyi. Saat orang-orang berpikir, gimana kalau kita bisa dengerin musik tanpa kabel, suatu ide brilian pun muncul. Oleh karena itu, perjalanan ini tak hanya dipacu oleh keinginan inovasi teknologi. Kita butuh kebebasan, bahkan dalam menikmati alunan musik. Begitulah, sebuah pencarian yang muncul dari kebingungan sehari-hari mengantarkan kita ke babak berikutnya. Chapter 2, Era Digital, ketika nirkabel jadi tak terhindarkan. Masuk ke tahun 2000-an, dunia digital mulai menggila. Teknologi yang dulunya dianggap futuristik, kini jadi kebutuhan sehari-hari. Smartphone mulai merajai pasar dan orang-orang butuh cara baru untuk menikmati musik. Disitulah headphone nirkabel mulai menunjukkan taringnya. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Padahal, kebutuhan akan kebebasan ini sudah ada sejak dulu. Di tengah hiruk-pikuk industri musik dan teknologi, salah satu merek raksasa memperkenalkan headphone nirkabel pertama yang jadi game changer. Bayangkan, kamu bisa bergerak bebas sambil mendengarkan lagu tanpa kendala kabel. Disinilah kita masuk ke era di mana semua barang harus serba cepat dan praktis. Gak ada lagi waktu untuk nunggu, kita pengen segalanya serba instan. Tetapi, dengan kemudahan ini, muncul juga tantangan baru. Bagaimana menjaga kualitas suara tetap optimal? Lalu, sejarah pun mencatat bagaimana produsen berupaya keras untuk menyempurnakan teknologi ini demi kepuasan pengguna. Chapter 3, Dari Headphone Nirkabel ke Wireless Revolution. Kini, kita berada di masa di mana headphone nirkabel bukan hanya sekadar alat untuk mendengar musik. Sekarang sudah jadi simbol status. Gak heran sih, banyak orang rela merogoh kocek dalam untuk dapetin merek yang lagi hype. Ironisnya, banyak yang lupa bahwa ini semua berawal dari ide sederhana, memudahkan orang menikmati musik tanpa terikat kabel. Nah, apakah dengan semua kemewahan ini kualitas musiknya jadi lebih baikkah? Belum tentu. Kadang, orang lebih memilih tampilan daripada tunas suara yang jernih. Dari sisi lain, industri juga mulai menjawab tantangan ini dengan teknologi noise cancellation yang bikin kamu bisa menikmati musik di tengah keramaian. Berkat riset dan pengembangan, headphone jadi semakin canggih, menghadirkan suara yang seolah-olah langsung dari konser.
Namun, di balik semua kecanggihan ini, kita kadang lupa bahwa mendengarkan musik itu bukan hanya soal alat yang digunakan. Ini tentang pengalaman dan rasa. Chapter 4, Kendala dan Tantangan di balik Kebebasan Nirkabel. Sebuah inovasi tidak pernah tanpa tantangan. Pasar headphone nirkabel, meskipun berkiblat pada kemudahan, tetap menghadapi kendala. Misalnya, waktu penggunaan baterai. Coba bayangkan, kamu lagi asyik mendengarkan lagu, tiba-tiba headphone mati karena baterai habis. Rasanya kayak terputus dari dunia. Dan siapa yang mau baper di saat seperti itu? Belum lagi, ada masalah sinyal yang kadang tidak stabil. Bayangkan kamu sedang jogging dengan lagu favorit, tiba-tiba lagu berhenti karena sinyal menghilang. Frustrasinya luar biasa. Walaupun ada teknologi yang menjanjikan jarak yang lebih jauh, kadang realita gak sesuai harapan. Jadi, meskipun kita hidup di era yang serba canggih, tetap harus siap dengan realita yang bikin jengkel. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana kita mesti melihat lebih jauh dari sekadar keindahan sebuah teknologi. Chapter 5, Masa Depan Headphone Nirkabel, Antara Inovasi dan Nostalgia. Masih penasaran dengan apa yang akan datang di dunia headphone nirkabel? Di tengah segala kemewahan, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya kita cari? Inovasi yang selalu baru atau kembali ke nostalgia alat yang lebih sederhana? Teknologi terus bergerak, tapi kebutuhan dasar manusia untuk terhubung tidak akan pernah berubah. Perubahan bentuk teknologi mungkin bikin kita terkesan, tapi kadang kita rindu dengan era di mana sederhana adalah segalanya. Mungkin ke depannya, kita akan melihat headphone yang lebih canggih dan terintegrasi dengan sistem lain, tapi harapan untuk kembali pada yang sederhana juga tetap ada. Kita akan terus mencari keseimbangan antara kemajuan teknis dan nilai-nilai mendasar yang bikin kita merasa nyaman dalam menikmati musik. Dengan begitu, kita menyadari bahwa setiap teknologi yang kita gunakan adalah cerminan dari perjalanan panjang yang membawa kita ke tempat kita berada sekarang. Jangan lupa subscribe di Memoria untuk konten menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.